Kasih ibu sepanjang masa. Karya Muhammad Sabir. Kala mentari pagi, sepertinya ada orang baca puisi. Saya jadi ingat waktu masih muda dulu. Coba aku tengok. Ada senyum yang tak pernah surut. Dialah ibu pelita dalam gelap. Cinta sejatinya tak pernah lenyap. Tangannya lelah, tubuhnya penat, namun hatinya hangat. Kasihmu ibu takkan terlupa, selamanya terpatri. Hari ini kami haturkan doa untukmu yang penuh cinta dan setia. Kasihmu ibu takkan terlupa, selamanya terpatri dalam jiwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Om Sabir ya? Iya, Om Sabir. Lupa ya? Lupa ingat sedikit. Maklum, namanya juga anak-anak muda. Kalau sudah sibuk, lupa hari kadang-kadang. Bahkan lupa orang-orang di sekelilingnya, tapi tidak. Dan alhamdulillah tadi Om Sabir lewat. Iya. Ada dengar sepertinya ada orang lagi baca puisi. Om Sabir ingat waktu masih muda dulu. Hobi, bahkan sering juara kalau baca puisi. Rupanya ada generasi penerus. Oh ya, mamamu mana? Mama lagi ada urusan bentar, tapi nanti kesini. Oh iya? Iya. Alhamdulillah kalau begitu Ya. kita bisa silaturahmi di kafe ini. Iya, duduk dulu Om. Apa sih namanya ini? Premium Palate. Oh, Premium Palate. Duduk dulu Om. Iya, nak. Wah. Apa ini Akila? Itu selempang penghargaan duta. Hah? Duta. Duta apa ini? Duta Sahabat Nusantara. Sahabat Nusantara. Kategori Kota Madya, provinsi atau tingkat Kalau nasional? yang Duta Sahabat Nusantara ini nasional. Masya Allah. Kalau yang Miss Beauty Nusantara ini kayak semacam model gitu. Ini Masya tingkat provinsi. Masya Allah. Oh ya Kila, sebelum Om Sabir berlanjut dari sekian banyak pertanyaan, tidak ada salahnya kita ngomong dulu kepada pemirsa channel Macarina. Oh ya, pemirsa Macarina channel. Assalamualaikum. Alhamdulillah di siang hari ini saya tidak sengaja bertemu dengan salah satu anak cucu barangkali dari Macarina. Saya dengan keluarga mama ya. Nah, itu sepupu ya dari keluarga besar kami Macarina atau himpunan keluarga besar Macarina. Dan di dalam pertemuan saya dengan Akila barangkali dapat menginspirasi untuk saya secara pribadi, Akila dan keluarga, bahkan untuk Indonesia. Nah, oh ya Akila, ngomong-ngomong tadi kan saya baru lewat tuh. Iya. Ngelihat Akila baca puisi. Saya pikir pasti ada mama. Terus mama kemana sekarang? Mama lagi ada urusan, tapi nanti kesini lagi. Nanti ke sini? Iya. Alhamdulillah. Nah sekarang Akila sekolah di mana? Di Pondok Pesantren Darul Ihsan. Darul Ihsan. Ihsan. Di mana itu? Di Jalan Siti Aisyah. Jalan Siti Aisyah. Ya. Sekarang udah kelas berapa? Sudah 2 SMA. Kelas? 2 SMA. Kelas 2 SMA. Sebelum Om Sabir bertanya dari A sampai Z barangkali, Iya. bisa nggak kamu pasang ini karena Om Sabir ingin melihat seperti apa ya gagahnya, cantiknya seorang Akila memasang ini. Oh ya, silakan dipasang, Nak. Oh iya.
Masya Allah, gila. Luar, Masya Allah. Masya Allah, ya Allah. Nah, pemirsa, Akila salah satu anak cucu Macarina, putri satu-satunya, putri hanya sematawayang dari Haja Musdalifah, cucu dari Haji atau Mama Haji Arfah dan Haji Mustaring, memperoleh beberapa penghargaan dari prestasi sebagai anak yang berbakat. Oh ya, Kila, yang ingin Om Sabir tanyakan nih, awalnya kok Akila bisa senang, jatuh cinta, hobi dengan kegiatan kesenian? Gimana ceritanya? Awalnya tuh dari kecil emang sering didengarkan musik gitu. Oh, jadi orang tua sering mendengarkan musik? Iya, sering dibawa pawai-pawai. Dengarkan itu. Nah, terus? Terus orang tua juga memang punya alat musik di rumah kayak piano gitu. Oh, punya piano yang dulu, yang Iya. piano kecil. Net. Iya. Ada juga yang di YouTube tuh apa sih Iya, namanya? pianika. Pianika. Iya. Om Sabir dulu pernah Ha-ha. sampai kemurut. Terus. Nah, Terus udah dari TK suka kan nonton. ah, Terus pas SD kelas 4 ikut drum band. ikut drum band di Drum situ band. prosesnya. Ya, di situ. Mempelajari kesenian dan senang dengan Iya. kesenian. Terus. Terus ya pas kelas 4 situ memang punya mimpi langsung ketinggian sih, mau jadi field commander yang di atas itu yang gini-gini. Nah, pemirsa, anak sekecil pada saat itu Akila sudah punya mimpi. Terus awalnya diremehin sama kakak kelas, kamu tuh badanmu masih kecil, suaramu masih kecil, cempreng, kamu tuh masih bocil, nggak usah ikut-ikut jadi kayak kakak gitulah. Tapi itu malah jadi motivasi, jadi makin semangat gitu buat ngebuktiin bahwa ya udah kita juga bisa. Gitu. Masya Allah. Nah, ketika lolos dan berhasil ikut terlibat di kegiatan drum band, Ya. juara enggak? Pas kelas 6 akhir, penampilan akhir yang bener-bener paling akhir, alhamdulillah dapat juara gitar putih, juara 1. Juara 1 Iya. dalam rangka kegiatan provinsi, tingkat nasional atau Asia. apa? Ah, Asia? Iya. Masya Allah. Anak sekecil itu sudah juara Asia. Di mana? SD Islam Al Jawahir. Sebagai apa? Sebagai field commander. Masya Allah. Ini dia. Satu hal yang menjadi kebanggaan kita bersama. Anak yang berbakat tidak harus menjadi anak pilihan. Selama ada jalan dan kemauan, ya, Ya, dan ada punya jalan. mimpi, Ya. pasti ada jalan. Ya. Begitulah ya kira-kira. Betul. Nah, selanjutnya Kila, selain terlibat di kegiatan kesenian drum band, apa nih? Di ekstrakurikuler barangkali? Dulu juga pernah ikut pramuka. Oh, pramuka. Ya. Hapsi jadi. Hapsi. Terus apa lagi? Terus ikut apa lagi? Paskibra. Paskibraka. Terus? Terus pernah ikut les menyanyi juga, fashion show. Dan sampai sekarang? Sampai sekarang Masih terlibat di kegiatan sosial Iya. yang lain. Nah, kira-kira terus ada beberapa kegiatan seni yang lain. Pertanyaan Om Sabir, tentu kan ada masa-masa tertentu kita pasti capek. Capek nggak? Capek, dibilang capek banget. Tapi kalau udah hobi ya, kalau nggak disalurkan makin pikiran gitu. Jadi kalau udah suka sama sesuatu ya harus menjalankan aja. Luar biasa. Kan sering begini nih Kila. Kadang-kadang tapi tidak semua orang tua. Ya. Kila, taunya main drum band aja terus. Taunya main ini aja terus. Apa kamu tidak capek? Perhatikan sekolahmu. Ya kan? Ingat, kamu juga sekolah yang rajin. Nah, kadang-kadang kan orang tua seperti itu. Ya. Terus bagaimana cara Akila membagi waktu antara kegiatan seni dan kegiatan ekstrakurikuler dengan kegiatan belajar? Kalau memang ekstrakurikuler ini mendadak atau dekat sama waktu lomba, itu minta dispensasi dari sekolah untuk nggak sekolah. Tapi kalau misalnya memang sekolah udah mendekati waktu ujian, nah jadi break dulu yang ekstrakurikuler atau nggak dikurangin. Nah,
Saya kan hanya tahunya prestasi di bidang drum band dulu. Prestasi di kepramukaan gimana? Ada nggak? Proses di kepramukaan kemarin pernah juara 1, tapi itu masih SD. Iya. Juara 1 meneliti jejak, menjelajah gitu di Unmul. Oke. Instagramnya apa nama Instagramnya? Instagramnya Ya, AKILHFAUZYY. Akila. Fauzia tapi disingkat-singkat. Oh, apa tadi tuh? AKILHFAUZYY. Oh iya. Yang itu. Itu kan. Oh, ada minuman. Iya, minum. Kebetulan haus gila. Minum. Tadi Om Sabir jalan kaki ke sana, kemari ya. Iya. Wah. Iya. Om Sabir sendirian. Iyalah sendirian, kebetulan tadi lewat. Iya. Om Sabir itu kalau setiap hari Minggu, kebiasaan Om Sabir itu meluangkan waktu mencari karton kardus. Maksudnya kalau Om Sabir dapat karton kardus, Om Sabir bikin boneka. Karena latar belakang Om Sabir ini kan selama 25 tahun di kesenian hanya hidup dari mendongeng untuk anak-anak. Jadi Om Sabir hidupnya dan menghibur anak-anak di dunia mendongeng. Karena gila, sudah langka orang tua yang mendongeng dengan anak-anaknya. Iya. Itulah yang membuat Om Sabir merasa bangga Akila bisa meneruskan jejak langkah orang tua seperti kita ini. Kita perlu regenerasi karena di Macarina AKBM kalau tidak salah Akila ini generasi yang keempat atau kelima. Oh ya, kembali ke pertanyaan berikutnya. Kembali ke laptop. Oke. Nah, saya dengar dari Mama ya, Mama Haji Musdalifah ya. Akila katanya senang mengarang lagu, membuat lagu apa yang melatar belakangi Akila bisa membuat lagu. Barangkali ada suka dukanya atau ada seseorang yang dirindukan barangkali. Coba diceritakan. Kalau ngarang lagu kayaknya enggak deh. Tapi kalau kayak lagi denger lagu nih, terus pengen coba-coba kreasikan lagu itu di alat musik. Misalnya suka lagu apa ya? Suka lagu A deh. Terus merasa lagu A ini bagus gitu. Nah, cobain pakai piano tapi tanpa ngelihat kunci yang ada di YouTube. Jadi coba-coba sendiri. Oh, jadi tantangannya di situ ya. Betul. Coba cari kuncinya sendiri. Terus habis itu ya sambil dinyanyikan. Yang apa ngiringi lagu-lagu kebangsaan pernah itu juga? Pernah juga, itu di tahun kemarinnya lagi. Jadi tetap dengan kegiatan yang berhubungan dengan acara 17 Agustus. Tapi beda. Selalu dilibatkan dari selalu. Kegiatan apakah mengiringi musik acara lagu-lagu nasional, drum band, jadi bisa apa saja gitu ya ketika kepala sekolah. Berarti guru dan kepala sekolah punya peranan untuk mendukung kegiatan Akila ya. Pasti. Luar mendukung biasa. Banget. Tanggapannya melihat Akila yang selama ini berbagi dengan waktu belajar dan kegiatan kesenian yang lain. Apa tanggapan mereka? Senang pastinya. Jadi kadang ngasih taunya ke ibu dulu, Bu, Akila ikut lomba ini. Oh yaudah ikut aja, nggak apa-apa, nanti biaya ini ibu yang tanggung. Jadi kadang Om Bilu juga. Haji Milu. Ya, ngebantu. Mendukung ya? Iya, mendukung banget. Masalah. Kadang ngebantuin untuk antar jemput dari pondok. Masalah. Ngebantuin dalam mungkin biaya juga, ngebantuin banget. Ya kalau misalnya menang juga juara biasanya dapat juga uang dari Om Bilu. Wis. Ya. Jadi Haji Milu punya peranan sebagai om ya? Iya. Nah pemirsa, ternyata Akila dalam hal ini ketika meraih prestasi, dia juga tidak merasa sendiri. Iya. Dia selalu didampingi oleh omnya, orang tuanya. Om Kamil juga. Haji Kamil juga. Iya. Luar biasa. Mendukung semua. Sangat mendukung ya. Iya. Apakah itu yang mencambuk, memotivasi Akila terus berbuat sesuatu yang terbaik untuk mereka? Iya. Jadi kalau misalnya ngerasa didukung, Akila bakal mikir, oh mereka sudah berekspektasi tinggi pastinya sama Akila, sudah ngedukung dalam segala hal. Jadi Akila harus jadi yang terbaik lah.
gitu. Nah, pemirsa, terkadang ketika anak yang ingin berbuat sesuatu untuk orang tuanya, ya tapi tidak semua ya orang tua. Kadang-kadang kalau melihat anaknya, "Ma, aku mau ngikut kegiatan ini boleh ya, Ma?" Kadang-kadang ada juga tuh, tapi tidak semua orang tua melarang. "Ah, ngapain? Bikin buang-buang waktu saja." Jangan pemirsa. Anak-anak seperti Akila barangkali adalah salah satu contoh. Dukung, bantu dia dengan tenaga dan pikiran. Tentu anak-anak seperti Akila sangat mengharapkan ya keberadaan omnya barangkali ya, pamannya atau tantenya untuk mendukung sekecil apapun kegiatan anak-anak, sehingga anak-anak itu tidak merasa seperti sendiri ya, Akila. Iya. Ada yang menemani dan menuntun untuk mencapai prestasi. Di dunia olahraga ada? 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 Ada. Masya Allah. Apa itu? Apa itu? Coba apa? Panahan. Mana? Oh, jadi Serikandi tukang panah. Wow. Masa jangan panah asmara. Oh ya, kira-kira di olahraga panahan sejak tahun berapa Kira menggeluti? Sejak SMP kelas 8. Hingga sekarang? Ya. Apa nama olahraga yang sebagai panah kan terus pasti kan ada tempatnya itu kayak sasana tinju apa misalnya, kan panahan tuh pasti ada sasananya Oh, atau apa ada gitu. tempat latihannya. Iya, tempat latihannya. Di NFH. Nah, prestasi apa aja yang pernah diraih dari kegiatan olahraga panahan? Pernah juara 3, pernah juara 3 15 meter, juara 3 18 meter, juara 1 20 meter. Masya Allah. Pernah ada persiapan PON barangkali atau persiapan ke tingkat nasional? Itu ada tapi belum sekarang. Tapi ada cita-cita untuk ke sana. Ada semangat untuk itu. Ada. Kemarin ada di Balikpapan. Di Balikpapan ya? Di Balikpapan sudah. Selain olahraga, prestasi apa lagi Kila? Saya lihat itu di beberapa profil di Facebook maupun di video-video yang sudah ditayangkan, banyak penghargaan yang diraih. Apa-apa saja yang sudah? Pidato pernah? Pidato. Sampai tingkat kota Madi aja sih kemarin. Masalah. Kejuaraan apa saja tuh? Kejuaraan di MTQ pelajar. Oh, MTQ pelajar? Ya. MTQ juara juga? MTQ pernah juara 3, awalnya juara harapan, terus belajar lagi dari kesalahan, terus? Juara 3, belajar lagi, terus juara 2, juara 1 juga pernah. Jadi luar biasa sekali Akila ini. Banyak prestasi yang diraih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu Mama datang. Apa kabar Ji? Masalah. Itu sudah Ji. Ini ngapain nih, santai-santai kan nih? Ya ini sudah. Tadi waktu jalan, saya lihat kita kan dari jauh tuh. Loh, rasanya itu Haji Musdalif mana ya? Saya pikir nggak ada salahnya kan aku mampir di kafe ini dan dengar dia baca puisi. Oh, puisi apa nih? Itu tadi puisi dalam rangka hari ibu kayaknya ini. Tentu ada persiapan ya untuk membacakan puisi. Alhamdulillah Ji. Anak dan cucu kita dari Mas Karina ini tadi sempat bincang-bincang. Baik prestasi, terus yang menjadi latar belakang kenapa Akila terjun di dunia kesenian sampai sekarang meraih beberapa prestasi. Ini merupakan sebuah anugerah seorang anak yang berbakat. Terkadang kita sering orang tua ini sering beranggapan sedikit salah, tapi tidak semua. Kalau melihat anak orang lain ya, wah itu kan karena dia punya bakat. Tentu. Dan ingat semua anak punya bakat. Apapun nilai lebih dan kekurangannya, yang penting dukungan orang tua. Betul enggak Ji? Nah, sekarang pertanyaannya, tadi ini berapa pertanyaan nih dengan Akila. Sekarang saya mau tanya juga dengan Haji. Haji melihat bakat dari seorang anak yang bernama Akila, anak kita ini, kira-kira
Adi melihatnya dari sisi sudut pandang mana waktu dia kecil? Dari kecil memang udah kelihatan sih anaknya, dia kebetulan waktu kecil itu memang Suaranya bisa dikeraskan? saya suka nonton pawai ya, acara budaya-budaya pawai. Oh, itu Pembangunan tuh. awalnya ya. Saya suka tuh, jadi kalau ini masih umur 1 tahun ya, 1 tahun kurang tuh saya papa nonton, itu sudah kelihatan. Jadi pada waktu SD khususnya itu saya melihat perkembangan anak ini menonjolnya di bidang seni itu pada waktu kelas 4 ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu akademik dia. Iya. Dia menonjol lah. Akademik dia ada masuk peringkat 1 2 3. Pas di kelas 4 akademiknya sedikit ini, tetapi non akademik yang dia naik. Non akademiknya itu ya, itu yang di bidang seni. Memang peranan orang tua itu harus sedikit punya perhatian khusus ya. Artinya bukan pelajaran saja yang mau kita, tetapi bakatnya juga harus kita kembangkan. Saya melihat ibarat anak ini waktunya dia ini kan ke bagian ekskul, Ya. terutama dalam hal seni, dan saya melihat dia enjoy. Memang kita butuh perhatian yang khusus dan jangan pernah mengecilkan keinginan anak ketika dia punya keinginan untuk berbuat. Terus Ji, ini tadi kan saya lihat nih ada beberapa selempang dan saya sempat sedikit terharu bahkan menangis. Yang mau saya tanyakan nih Kila sama Mama, kira-kira awalnya kok bisa jadi ikut dan bisa jadi juara itu bagaimana? Kan tadi sudah berbagai macam prestasi, sekarang nih yang khususnya pertemuan kita nih ya, obrolan santai kita ini, kira-kira awalnya Kila ikut ini bagaimana? Apakah diajak orang tua atau teman atau pernah membaca di salah satu online, aku harus ikut. Nah, gimana coba Kila barangkali Ini bisa. dari Instagram. Di Instagram. Iya. Dan tahun berapa itu, bulan berapa? Tahun ini. Baru-baru ini. Iya. Nah, Akila lihat di Instagram. Iya. Nah, di Instagram apa saja isinya itu? Itu awalnya terinspirasi dari teman. Teman dekat itu ada yang ikut duta-duta Iya. seperti itu. Terus akhirnya ngeliat, kayaknya seru, Iya. kayak langsung terjun di dunia masyarakat, sosialisasi, kayak berperan penting di dunia masyarakat. Terus akhirnya tanya-tanya, terus tuh dibilang pembukaannya masih lama, tapi masih banyak duta yang lain yang masih kamu bisa ikutin. Iya. Terus ada duta Sahabat Nusantara ini. Iya. Nah, ternyata ini masih belum ada angkatan kan, jadi baru pertama kali buka lah. Nah, jadi akhirnya daftar. Pendaftarannya lewat mana nih? Instagram. Ada Yang formulirnya. mengadakan Yayasan Cipta Nusantara. Cipta Nusantara yang di Jakarta. Yang di gitu. Jakarta, ya betul sekali. Artinya udah taraf nasional ya. Iya. Nah, terus saat itu mendaftar gitu. Iya, daftar, isi formulir, terus tuh memposting di Instagram bahwa saya siap mengikuti kegiatan duta ini. Habis itu seleksi, wawancara dan lain-lain, dites public speaking, dites semua, cara berbicara, iya. Saya dengar dari Mama, saya sempat teleponan dengan Mama beberapa minggu yang lalu. Katanya Akila untuk bisa mencapai kejuaraan kan ada beberapa tahapan tuh Akila. Saya dengar ada berapa, 500 berapa yang mendaftar? 500 lebih ya. Banyak, 500 lebih. 500 lebih ya yang mendaftar ya. Terus ya daftar aja dulu, jangan ngelihat dari banyak orangnya, karena kalau kita lihat dari banyak orangnya ada kita makin down. Jadi percaya aja. Itu karena hasil tempaan orang tua juga ya. Sehingga Akila bertahan, berdoa, tentu doa orang tua ya. Akhirnya bisa lolos ya. Habis itu seleksi formulir, baru tuh seleksi wawancara langsung. Habis itu ditunggu pengumuman akhir, ternyata masuk jadi the winner, jadi juara 1. Kira-kira bagaimana perasaan Akila pada saat mendapat pengumuman? Kaget, taunya juga dari temen. Awalnya nggak tahu, emang dari malam tuh udah nungguin, nanti jam 00.00 pengumuman. Mau begadang dulu deh bentar, mau lihat pengumuman. Jadi ikut begadang? Iya. Masalah memang merinding kayak menanti sebuah harapan. Ini apa bisa ya? Tentu dak-dik juga. Perasaan itu, jantung itu. Ya. Jadi
pada saat mendengar begitu gimana? Pas dengar itu di chat sama teman. Ya. Coba kamu lihat Instagram, baru tuh di tag. Cie juara, kaget kan? Ih, Masya Allah. kirain juara 1, juara 3 kan, Iya, juara iya. 2 ternyata masuk the winner, juara 1 umum. Juara 1 umum Ya, terbaik ya. ya. Penghargaannya apa-apa saja? Ada ini, ada Ya. mahkota, Ya, ada medali, ya, sertifikat, ya, terus ada piala, ya. Ada dana pembinaan? ada pembinaan. dana pembinaan dari sekolah. Oh, dari sekolah? Iya. Sekolah ikut mendukung juga ya? Iya, pasti mendukung banget kalau Masya Allah. Harapannya Ji, dengan adanya kegiatan prestasi yang diraih ini untuk anak-anak Macarina, khususnya anak-anak muda-mudi yang ada di Indonesia Ji. Kira-kira apa Ji? Harapan saya yang paling Boleh Ji agak keras suaranya? harapan saya yang paling utama adalah berharap karena dia anak tunggal ya. Ya. Berharap dengan saya punya anak satu, Ya. semoga yang paling utama dia menjadi anak yang solehah ya. Ya. Solehah Amin Ji, yang amin. bisa menuntun kita untuk masuk surga. Ya. Harapan kita. Tentunya untuk masuk surga banyak gerak, banyak cara, banyak Ya. ilmu. Bisa berprestasi dengan apa yang dia bisa, dan kami selaku orang tua, saya khususnya hanya bisa membantu doa dan mendukung. Kata orang, doa bisa mengubah takdir. Oke, untuk Akila sendiri nih, sebelum acara ini kita tutup, ya, harapannya buat Akila secara pribadi dan adik-adik kita di keluarga besar Macarina, barangkali ada pesan yang mau disampaikan? Buat diri Akila sendiri, Akila berharap semoga Akila bisa jadi yang lebih baik, Amin. Ya, bisa berkembang menjadi orang yang semakin berguna buat keluarga pastinya, Iya. buat masyarakat, dan buat orang yang di luar sana. Terus harapan buat Macarina, semoga Macarina bisa berkembang, bisa semakin meluas, bisa sampai semua orang pokoknya harus tahu Macarina. Amin. KBM. Terus Akila ucapkan terima kasih buat Om, buat Tante, buat Ibu, buat Kai, Nenek, buat semua keluarga yang sudah mendoakan Akila, yang sudah support Akila dari nol sampai Akila jadi seperti ini. Akila nggak akan bisa jadi seperti ini kalau nggak ada doa dari keluarga, nggak ada dukungan. Akila nggak mungkin bisa jadi seperti ini. Dan Akila harap dari keluarga jangan pernah bosan untuk mendukung Akila dan selalu doakan yang terbaik untuk Akila. Dan semoga untuk generasi-generasi berikut Macarina, semoga bisa ada yang seperti Akila dan kalau bisa lebih baik dari Akila. Sebelum saya menutup acara pertemuan ini, barangkali sedikit terdengar suara hujan ya. Barangkali hujan ini adalah sebuah keberkahan untuk kita bersama. Dan harapannya di akhir acara ini, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Raihlah mimpi itu bersama doa, tentu dukungan orang tua ya, dan keluarga besar Macarina menjadi motivasi kita bersama. Artinya AKBM Macarina akan terus berkarya untuk Indonesia. Demikian pemirsa, bincang santai kami dengan Akila siapa? Akila Fauzia. Akila Fauzia Hanif. Dan kita tutup acara ini di tengah hujan yang penuh berkah di kota Samarinda yang teduh, indah, aman, dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dadah dulu. Salam.